Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia, menyampaikan pengajaran ini. Maranatha, Tuhan Yesus akan segera datang. Saudara yang kekasih, yakinilah hal ini, bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini. Sekali lagi saya mau katakan, tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini. Semua yang terjadi dalam hidup ini adalah kisah sambungan yang terjadi seperti sebuah garis lurus. Seperti sudah ada yang mengatur semuanya. Saudara, jadi engkau ada di dunia ini, itu adalah sebuah rencana yang besar. Tidak ada yang kebetulan dengan hidupmu. Sejarah akan terjadi dengan tepat sesuai apa yang Allah tahu. Allah tidak pernah punya rencana B atau rencana pengganti, karena dia tahu akhir atau ujung dari segala sesuatu. Semuanya yang ada di dunia ini terjadi seizin Tuhan. Sampai hari ini Allah masih berdaulat. Saya menulis hal ini atau saya menyampaikan hal ini kepada Anda untuk mengingatkan Anda bahwa Allah adalah pemilik sejarah dan Dia yang memegang sejarah. Nah, saudara, bahwa Allah itu mengatur segalanya sesuai dengan providensia Allah. Saya ingin menjelaskan kata providensia. Providensia itu, kalau dalam bahasa Latin, digabung dari dua kata, yaitu provide, ya, atau profit, ya. Itu artinya, provide itu artinya, bahwa artinya di dalam bahasa Inggris artinya ahead atau looking forward, atau sesuatu yang sudah bisa diketahui sebelumnya. Sementara fide artinya melihat. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang providensia, berarti Allah sudah melihat segala sesuatu sebelumnya. Saya ingin bicara kepada Anda, mengatakan hal ini mengenai providensia. Kalau Allah melihat, berarti Allah tidak sekedar melihat, melainkan Allah bertindak, Allah melakukan, Allah terlibat di dalamnya, bahwa Allah mengontrol segala sesuatu. Jadi hidup kita ini adalah hidup di dalam providensia Allah. Providensia artinya Allah sudah mengetahui bahwa itu akan terjadi tepat sesuai dengan rencana Allah. Jadi hidup kita itu tidak ada hidup yang keluar daripada rencana Allah. Semua yang terjadi dalam hidup kita adalah terjadi di dalam providensia Allah. Allah mengatur jalannya sejarah dunia ini. Allah mengatur hidup saya dan hidup Anda begitu rapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saya mau katakan seperti ini. Di dalam segala rencana baik dan di dalam segala rencana yang jahat, di dalam kebaikan dan di dalam kejahatan, Allah bekerja di dalam semua rencana itu atau terlibat di dalamnya. Lalu Anda bertanya kepada saya, Pendeta Wanda, kalau begitu apakah Allah yang menciptakan kejahatan? Kalau begitu, apakah Allah setuju dengan kejahatan? Karena Pendeta Wanda katakan Allah bekerja di dalam kejahatan. Saudara, saya mau katakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu adalah providensia Allah. Baik dan buruk, jahat ataupun rencana yang baik, ataupun dosa, ataupun kebaikan, semuanya menjadi satu di dalam rencana Allah. Tetapi Allah bukan pencipta kejahatan. Ini harus kita ingat baik-baik. Allah tidak menciptakan dosa.
Allah tidak menyuruh engkau untuk berbuat dosa, tetapi dosa dan kejahatan dipakai oleh Allah untuk mendatangkan rencana kebaikan di dalam hidup kita. Itulah artinya providensia. Jadi kalau engkau melihat hidupmu, mengapa hidupku ada banyak terjadi kesialan, ada banyak terjadi rencana-rencana yang tidak tepat, ada banyak terjadi rencana-rencana yang tidak sesuai dengan rencanamu. Engkau merasakan kemalangan-kemalangan, duka cita, bisnismu hancur atau bangkrut, atau bahkan sekarang engkau melihat mengapa ada COVID-19, mengapa itu terjadi, di mana Allah, saya mau katakan, di dalam semua kesulitan, di dalam semua kegagalan, di dalam semua kesesakan, di dalam semua kemalangan, bahwa Allah bekerja di dalam semuanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita selalu ini ada pesawat lewat, jadi saya lewatkan dulu pesawat, saudara. Saya ulangi sekali lagi. Allah kita bekerja sesuai dengan rencananya di dalam kebaikan maupun di dalam keburukan. Bukan Allah yang menciptakan keburukan, tetapi keburukan itu dipakai Allah untuk menggenapi rencananya. Jadi sampai di sini mudah-mudahan Anda sudah setuju dengan saya bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini, bahwa semuanya terjadi sesuai dengan seizin Allah. Lalu engkau bertanya, Pendeta Wanda, kalau semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Allah, bagaimana dengan kehendak bebas manusia? Apakah manusia punya kehendak bebas? Betul, manusia punya kehendak bebas. Tetapi kehendak Allah atau providensia Allah adalah hal yang mutlak, adalah hal yang absolut. Providensia Allah terjadi di atas kehendak atau free will manusia. Jadi kita tetap melakukan segala sesuatu, tetapi pada akhirnya rencana Allah yang terbaiklah yang terjadi, ya. Jadi bukan karena engkau melakukan sesuatu, bukan karena engkau mengusahakan sesuatu, lalu sesuatu itu terjadi sesuai dengan apa yang engkau rencanakan, tetapi Allah lah yang membuat itu terjadi untuk kebaikan Allah sendiri. Gitu. Jadi semuanya terjadi untuk kemuliaan Allah. Kalau terjadi kemalangan di dalam hidupmu, Allah ada di sana. Kalau terjadi kekurangan dalam hidupmu, Allah ada di sana. Kalau terjadi kesulitan dalam hidupmu, Allah ada di sana. Itulah providensia Allah. Alkitab katakan burung pipit tidak akan jatuh dari langit tanpa sepengetahuan Allah. Rambut di kepalamu dihitung oleh Allah. Yang jatuh satu helai pun Allah pasti tahu. Begitu. Jadi semuanya itu sudah terjadi sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi, providensia Allah artinya Allah melihat jauh sebelumnya. Kalau saya katakan Allah melihat jauh sebelumnya, bukan hanya Allah melihat, tapi Allah mengontrol, Allah bertindak, Allah berinteraksi di dalam hidupmu. Sampai di sini mudah-mudahan engkau jelas bagaimana atau sesuatu yang terjadi dengan hidupmu sampai saat ini engkau ada. Bila engkau katakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolongmu, berarti Tuhan ada di dalam setiap musim hidupmu. Jangan lupakan hal itu. Providensia artinya Allah bekerja, Allah bertindak aktif di dalam kehidupanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ribuan tahun yang lalu Allah pernah menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Allah menyuruh Abraham untuk naik ke Bukit Moria untuk menguji iman Abraham, apakah dia taat. Perintah Allah jelas, persembahkanlah Ishak sebagai korban bakaran. Engkau Abraham harus membunuh Ishak, taruh dia di mezbah sebagai korban bakaran untuk menyenangkan hati Allah. Nah, Abraham taat. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Bukan Ishak yang dipersembahkan di korban mezbah korban bakaran itu, tetapi Allah menyediakan di sana.
Jadi kan ada kata yang terkenal di situ, yaitu Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Ya, saya bacakan ayatnya di dalam Genesis 22 verse 14 dalam bahasa Inggris King James Version. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mountain of the Lord it shall be seen. Jadi dikatakan oleh Alkitab Allah melihat, artinya Allah menyediakan, Allah bertindak di situ, Allah campur tangan di situ. Jehovah Jireh artinya Allah menyediakan, jadi Allah sendiri terlibat di situ. Bukan Ishak yang dipersembahkan, melainkan ada binatang yang tersangkut dan Abraham mengambil itu untuk mempersembahkan bagi Allah. Nah, 1000 tahun kemudian Bukit Moria itu menjadi satu tanah yang dibeli Daud dari Arauna, orang Yebus, sebelum orang Israel menempati daerah Yerusalem. Karena saat itu orang Israel terkena tulah yang berat, Raja Daud berniat mendirikan mezbah Tuhan di tanah yang dia beli dari Arauna, orang Yebus itu. Anda tahu tanahnya itu di mana letaknya? Itulah tanah tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak saat itu, lalu diganti dengan korban binatang yang Allah sediakan di Bukit Moria. Jadi di tempat itu Jehovah Jireh bukan hanya untuk Abraham, tetapi kemudian hari bagi Daud yang membeli tanah itu dari orang Yebus, dari Arauna. Nah, setelah Daud meninggal, Salomo mendirikan Beit Ha Elohim atau Bait Allah pertama di tanah di Bukit Moria, di mana pertama Ishak hampir dipersembahkan sebagai korban. Jadi coba lihat, kayaknya kebetulan-kebetulan, tetapi sebenarnya itu merupakan rencana sambungan yang Allah sudah kerjakan, saudara ya. Tahun 957 sebelum Masehi, bait yang megah itu diselesaikan oleh Salomo di tempat di mana Abraham berkata, Jehovah Jireh, Allah menyediakan atau Allah melihat, Allah mengontrol, Allah melakukan sesuatu. Jadi kalau dikatakan Allah melihat, Allah tidak cuma melihat diam saja, tetapi Allah campur tangan di situ. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelumnya Yakub anak Ishak juga pernah membangun mezbah. Yakub pada waktu itu bermimpi, lalu dia bermimpi ada satu tangga yang panjang sekali ujungnya sampai ke surga. Lalu dia persembahkan korban di situ karena dia tahu Allah berfirman kepadanya, di tanah itulah, di Bukit Moria. Jadi disitulah bait Allah sekarang. Nah, bait Allah itu, saudara, sudah dihancurkan, saudara. Bait Allah pernah dihancurkan pertama kali tahun 586 sebelum Masehi oleh Raja Nebukadnezar. Lalu bait Allah pernah dihancurkan selama-lamanya tahun 70 oleh Jenderal Titus sesuai dengan nubuatan Yesus tahun 70 Masehi. Sampai hari ini, kalau Anda tahu, ketika orang Israel berdoa, disebut dengan tempat itu Bukit Doa atau Tembok Ratapan, Western Wall atau Wailing Wall. Anda lihat di gambar, di video-video orang Israel berdoa di situ, di sebuah tembok. Itu adalah sisa-sisa bait Allah yang dihancurkan. Di tempat itulah batunya dipercaya adalah tempat di mana pertama kali Salomo mendirikan bait Allah, yaitu tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, tapi Allah menyediakan. Tempat itu adalah Jehovah Jireh, ya, dinamakan Jehovah Jireh. Tahun 638 orang Muslim di bawah pimpinan Umar Khalid menaklukkan Yerusalem. Nah, di atas reruntuhan bait Allah, orang Muslim membangun Dome of Rock atau Muslim Shrine dan Masjid Al-Aqsa, ya. Jadi saya percaya sesuai dengan kebenaran
providensia Allah. Satu saat kelak ketika orang Israel lihat sampai sekarang meratap di situ, di tembok ratapan itu berdoa, saya percaya di tempat itu kelak kemudian Tuhan akan mendirikan bait Allah yang ketiga. Rencana Allah tidak pernah gagal karena providensia Allah, Allah berdaulat atas segala sesuatu. Begitu juga dengan hidup Anda. Saya Pendeta Wanda Dumais menyampaikannya dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan memberkati. Blessings.